Halo teman-teman, saya Evan Jaya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Taurus di bulan April 2022 ya, pesan alam semesta. Nah, di sini kita akan melihat bentuk-bentuk gambaran keadaan kehidupan kamu seperti apa. Terus yang kedua, siklus kehidupan. Yang ketiga, gambaran perjalanan hidup kamu. Terus yang keempat adalah mengenai tentang rencana dan tujuan dalam mencapai sebuah harapan ya, yang bagaimana akan kamu capai nantinya. Terus mengenai harapan jiwa kamu tersembunyi dalam bentuk cakra aura jiwa kamu itu sebenarnya diinginkan itu seperti apa ya di bulan April ini ya. Asmara percintaan kamu seperti apa nanti kita akan jelaskan secara detail dan kita akan mengundi tiga show yang lebih terpengaruh dengan siklus kehidupan ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Taurus ya. Terus kita akan melihat pesannya apa untuk Anda orang yang berzodiak maupun bersio gitu ya, lebih pengaruhnya dengan kehidupan siklus kehidupan orang yang berzodiak Taurus ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mulai. Tapi sebelum itu Anda bisa lebih rileks, santai, relaksasi, lebih respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan ya. Oke teman-teman, kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, kita akan memulai mengambil dengan kartu pertama ya. Dengan gambaran keadaan kehidupan kamu, ini kalau yang saya lihat ada sebuah genggam sebuah satu bola bintang ya, dalam bentuk genggaman tangan kamu. Dan ini kebanyakan ini sangat bagus sekali ya. Ini yang saya lihat ada sebuah gagasan ya. Tapi memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi kamu harus bisa melakukan dengan secara step by step. Kamu harus bisa melakukan dengan secara sepenuh hati, barulah bisa memunculkan sebuah kepastian ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu ada sebuah kesempatan untuk bisa memulai sesuatu dari hal baru dalam kehidupan kamu ya. Nah, ini dengan Page of Pentacles, kehidupan kamu itu banyak membutuhkan sebuah proses perbaikan ya. Jadi pertumbuhan kehidupan kamu banyak mengalami kemajuan dalam hal materi. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersabar dalam menanggapi sebuah harapan ya. Ini adalah gambaran keadaan kehidupan kamu yang cukup bagus sekali. Tapi kamu harus bisa menyikapi dengan sebuah kesabaran dan ketulusan hati kamu ya dalam melakukan segala sesuatunya. Nah, jadi ini sebenarnya gambar hidup kamu itu sangat bagus sekali. Apa yang akan kamu capai bisa kamu capai dengan baik ya. Nah, asalkan kamu mau banyak bersabar dan ikhlas dalam menjalani sebuah hal apapun yang akan kamu capai. Nah, terus yang kedua, kamu di sini kalau misalnya kamu masih belum berani mengambil sebuah keputusan ya. Jadi kamu mulailah dari sekarang, kamu berpikir positif dan kamu banyak berdoa, banyak bersabar dalam pengharapan yang baik ya. Di satu sisi, kalau yang saya lihat ya, di dalam diri jiwa kamu ini itu semuanya itu hal-hal yang tidak baik pasti akan berlalu dengan sendirinya ya. Jadi semua hal yang tidak bagus itu, hal yang buruk itu akan pergi dengan sendirinya jika kamu bisa melewatinya itu dengan sebuah kesabaran. Segala sisi yang negatif, segala hal yang buruk, segala hal yang mencekam kehidupan kamu, itu semua pelan-pelan akan pergi menjauh ya. Jadi kamu banyak berdoa dan banyak bersabar, pasti semuanya itu akan pergi dengan sendirinya dan tidak akan mengganggu kehidupan kamu ya. Nah, jadi kehidupan kamu itu sebenarnya dalam bentuk siklus kehidupan kamu itu sangat bagus sekali, asalkan kamu mau banyak bersabar dalam menanggapi segala sesuatunya dengan keikhlasan dan ketulusan hati kamu ya. Nah, di dalam diri jiwa kamu ini kalau yang saya lihat hidup kamu itu tidak ada sesuatu yang mendominasi ataupun kehidupan kamu itu, gambaran perjalanan hidup kamu tidak ada sesuatu yang bahwa kamu itu bisa memikirkan seseorang ya, baik kamu ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Ini kalau yang saya lihat, kamu dalam gambaran perjalanan hidup kamu itu tidak ada sesuatu yang mengganggu kehidupan kamu. Jadi tidak ada seseorang pun, baik ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang maksudnya ikut campur dalam sebuah masalah bisnis usaha kamu. Jadi tidak ada sebuah sangkut paut dengan apa yang akan kamu capai. Jadi dalam kedua ini kalau yang saya lihat, kalau bisa kamu dalam kehidupan kamu itu ya dengan sisi main male dan thief. Ini kalau saya satu kartu ini mengatakan bahwa kamu itu harus lebih banyak berhati-hati dengan orang yang tidak dikenal ataupun
orang yang bermaksud ingin menjatuhkan nama baik kamu. Jadi di bulan 4 ini kamu harus siap menerima sebuah konsekuensi, tapi jangan sampai mendapatkan sebuah kerugian, tapi sebuah hambatan yang bagaimana akan kamu lalui. Jadi kamu bisa mencapai semua itu dengan penuh kebaikan dan penuh dengan kehati-hatian. Waspadalah di bulan 4 ini. Jadi lakukannya itu semuanya itu dengan musyawarah, mufakat dan kemasyarakatan. Jadi dalam diri kamu ini kamu harus bisa kerjasama lah, bisa maksudnya sama-sama mengambil sebuah sisi posisi baiknya dengan kekeluargaan. Jadi apa yang kamu lakukan nanti, apa yang akan kamu capai nantinya, itu nanti akan tergambar dengan sendiri dengan proses kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu jalankan. Jadi ke masa depan, itulah nanti akan diberikan sebuah sisi positif baiknya jika kamu mau bersabar dan ikhlas dalam menjalani kehidupan kamu dengan seutuhnya gitu ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu, kalau yang saya lihat ya, kamu harus bisa lebih kuat dari sebelumnya. Kamu harus bisa memberikan sepenuh hati kamu pada kehidupan kamu yang baru. Karena semuanya itu pasti akan diberikan segala hal yang baik. Karena mungkin selama ini mungkin Tuhan sudah menjawab doa kamu. Jadi banyak kemunduran dan ketidakpastian yang membuat kamu itu jadi susah untuk mendapatkan sebuah sisi baiknya. Nah, jadi ya kalau saya lihat ya, kamu harus bisa melakukan sesuatunya itu dengan tidak sebuah keterpaksaan ya. Jadi dalam diri jiwa kamu itu kalau bisa harus berani menyelesaikan sebuah masalah satu persatu ya. Jadi kamu jangan pergi menjauh dengan masalah, tapi lakukanlah, hadapilah dan lakukan yang terbaik dalam penilaian hidup kamu seperti apa, dan mulailah menciptakan sebuah kehidupan kamu dengan cahaya harapan, dan lakukanlah apa yang bisa kamu capai ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu, ya dalam diri jiwa kamu itu, apa yang akan kamu dapatkan itu, kalau bisa, lakukanlah dengan sepenuh hati dan tanpa ada sebuah paksaan. Ya, di dalam diri jiwa kamu itu, jangan melakukan sebuah sisi yang tidak bagus ataupun sebuah jiwa yang cukup mencekam, karena apa yang akan kamu lakukan sangat berpotensi untuk melakukan dari segi baiknya ataupun dari segi buruknya ya. Setiap permasalahan pasti ada sebuah bentuk moderasi. Sesuatu yang bakal kamu tahu, sesuatu yang bakal kamu hadapi, itu semua akan kamu hadapi dengan sebuah ketulusan hati kamu. Karena itu semua adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan kamu dalam menanggapi sebuah masalah ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu, itulah siklus kehidupan kamu yang sebenarnya harus kamu sikapi ya. Nah, itulah kehidupan kamu yang akan kamu jalankan jika kamu bisa berpikir untuk berpikir untuk berprestasi, berusaha lebih maksimal ya. Nah, jadi kita akan lihat bentuk cakra-cakra aura jiwa kamu, bentuk harapan kamu yang tersembunyi itu yang memiliki apa? Kejiwaan kamu, jati diri kamu. Jati diri kamu tuh yang sebenarnya seperti apa? Kamu harus bisa menemukan ataupun kamu harus bisa memberikan sebuah pengertian dalam roh sejati kamu. Kamu harus bisa membentuk sebuah sisi positif baiknya, dan kamu harus bisa sebuah kedekatan diri hati jiwa kamu seperti apa kepada Tuhanmu. Divine Masculine, kamu harus bisa melakukan sesuatunya dengan baik dan benar. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus bisa berpotensi lebih percaya diri dan punya keyakinan bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik dalam diri kamu. Terus yang ketiga, ingatan dan sebuah fokus ya. Jadi kamu harus fokus pada sebuah pencahayaan dalam sebuah harapan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu lakukan ke depannya. Jadi kamu jangan melakukan sesuatunya itu dengan memberikan sebuah sisi yang tidak baik. Jadi cakra aura jiwa kamu itulah pembentukan jati diri kamu seutuhnya. Dekatkan dirimu pada Tuhan, banyak berdoa dan minta petunjuk, dan lakukanlah sesuatunya itu jangan tanpa berpikir panjang ataupun melakukan sesuatunya itu dengan tidak ketulusan hati, dan harus selalu fokus pada apa yang akan kamu jalankan nantinya ya. Nah, itulah yang saya lihat dari bentuk cakra aura jiwa kamu yang sebenarnya akan kamu hadapi, akan kamu jalankan ke depannya. Nah, ya, itu adalah bentuk gambaran siklus kehidupan kamu yang seperti apa yang nanti akan kamu jalankan. Sebenarnya kalau yang saya lihat sih itu sangat bagus sekali. Hanya saja dalam diri kamu itu bagaimana kamu menyikapi, menilai dan memulai kehidupan kamu yang baru ya. Nah, kita akan beralih ke bentuk asmara percintaan kamu ya.
Itu untuk kamu orang zodiak Taurus ya. Ini kalau yang saya lihat ada sebuah bentuk penerimaan ya. Jadi bentuk sebuah hubungan itu harus ada sebuah secara keseluruhan membina hubungan itu dengan cara menerima dia gitu ya. Terus yang kedua, ini kalau yang saya lihat ada bentuk bahwa jiwa kamu itu terpaut dalam sebuah sisi yang baik ya. Nah, diri jiwa kamu seperti apa? Kalau saya lihat kurang adanya sebuah pemahaman, kurang adanya sebuah kejujuran, kebaikan, dan sebuah perhatian. Sehingga dalam diri kamu itu kurang adanya sebuah harapan yang bagaimana akan dijadikan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Diri jiwa kamu itu dalam zodiak Taurus itu kalau saya lihat ini kurang adanya sebuah sisi baiknya ya. Kurang melatih sebuah keyakinan, perhatian, dan cinta kasih ya. Pengertiannya bagaimana, kurang adanya sebuah kebenaran otentik. Kebenarannya seperti apa masih belum bisa mendominasi dalam sebuah hubungan, sehingga hubungan ini nggak tahu harus dibawa kemana, sehingga lebih banyak mencekam, lebih banyak menjauh diri dan tidak menyatukan satu sama lain. Diri kalian itu lebih banyak terpaut dalam sebuah pertahanan, mempertahankan cinta satu sama lain. Jadi tidak ada sebuah daya pikat yang kuat, tapi masih bertahan sampai sekarang untuk mempertahankan sebuah hubungan. Meskipun hubungan tidak ada sebuah tindakan yang nyata, tapi masih terikat sebuah hubungan yang saling mencintai, saling merindukan, dan saling menyayangi ya. Nah, jadi yang terakhir ini kalau saya lihat sepertinya saling menghindar ya. Jadi untuk memberikan sebuah saling menyukai, saling mencintai, dan saling menyayangi, ini hanya bisa saling berjauhan dan tidak saling terpaut ataupun tidak mau ada sebuah ikatan cinta yang cukup kuat. Nah, jadi jika memang ini sangat panjang ya waktunya, maka ini masih bisa terikat dalam sebuah hubungan yang baik. Jika tidak, mungkin akan lost di tengah jalan ya. Jadi hubungan ini hanya akan mendapatkan sebuah penderitaan dan tidak akan mendapatkan sebuah kegembiraan, karena di dalam diri jiwa kamu seperti apa tidak tergambarkan dalam sebuah sisi baiknya. Sisi positif yang akan kamu capai nantinya masih kurang bisa tergambarkan dalam sebuah sisi positifnya ya. Jadi dalam sebuah bentuk hubungan itu masih tidak memberikan sebuah cahaya harapan, karena hubungan ini hanya bisa menjalin sebuah hubungan yang tak pasti dan hubungan tanpa status ya. Oke, kita akan melihat mengundi 3 show ya yang lebih terpaut, yang lebih terpengaruh dengan kehidupan siklus kehidupan orang berzodiak Taurus ya. Kita akan menarik 3 dan kita akan membuka ya. Pertama yaitu show anjing. Yang kedua adalah show kambing. Yang ketiga adalah show kuda ya. Nah, jadi ini kalau yang salah ini adalah orang yang bershow kambing, orang yang bershow anjing, dan orang yang bershow kuda ya. Nah, jadi inilah siklus kehidupan yang cukup memberikan sebuah pusat perhatian ya. Siklus kehidupan orang berzodiak Taurus banyak pengaruhnya dengan show anjing, show kambing, dan show kuda. Jadi apa yang akan dilakukan, apa yang akan dijalankan itu tidak memberikan sebuah sisi positifnya yang akan didapatkan ke depannya. Jadi sehingga kehidupan itu kalau bisa ada banyak perubahan, jangan melakukan segala sesuatunya dengan tidak baik ya. Nah, di sini ada pesan ini mengatakan bahwa semua harus dilakukan dengan baik, karena di sini yang saya lihat kamu harus bisa dilakukan dengan sebuah kesabaran, karena masih belum ada sebuah tanda-tanda berkat dari Tuhan ya. Terus yang kedua, di sini pesannya itu kamu masih belum punya kesiapan ataupun memiliki sebuah persiapan dalam melakukan ataupun memajukan sebuah bisnis ya. Terus yang ketiga, kamu harus bisa yakin pada diri kamu bahwa itu semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apapun itu situasi kondisi kamu akan bisa memberikan sebuah prestasi yang cukup lumayan ya. Dan yang keempat,
Ini kamu jangan selalu merasa bahwa tidak seperti yang kau bayangkan dan tidak seperti yang kamu pikirkan. Karena itu semuanya itu hanya akan menghambat dan memberikan sebuah sisi yang kurang percaya diri. Sehingga dalam diri kamu itu buanglah segala sisi negatif dalam diri kamu dan buatlah sisi baiknya itu dalam diri kamu supaya lebih bersemangat dan punya gairah dalam melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu ya. Oke, jadi ini adalah bentuk pesan ya untuk kamu orang yang bersio anjing, cowok kambing dan cowok kuda, pengaruhnya dengan siklus kehidupan orang zodiak Taurus. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang akan kamu capai nantinya akan sangat lebih berpengaruh dengan sisi energi positifnya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk kamu orang berzodiak Taurus. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ataupun ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 081919635839. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya ya, supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.